Geomain Talk, tempat ngobrol santai seputar geologi dan pertambangan by PPSDM Geo Minerba. Brighten your future. Let's get shine. Fenomena sinkhole atau lubang amblas belakangan ini kembali menjadi perhatian masyarakat. Kejadian yang sering muncul secara tiba-tiba menimbulkan pertanyaan sekaligus kekhawatiran, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi terdampak. Padahal, fenomena seperti sinkhole merupakan bagian dari proses geologi yang telah berlangsung lama. Namun seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Ketika peristiwa ini terjadi, yang paling dibutuhkan bukanlah kepanikan, melainkan pemahaman yang benar dan kesiapsiagaan yang tepat. Pada episode Geomain Talk kali ini, saya Irma Yanti akan mengupas tuntas fenomena sinkhole dari sudut pandang ilmu geologi, bagaimana proses ini terjadi, mengapa bisa muncul, serta bagaimana peran ilmu pengetahuan dalam melindungi masyarakat. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wafid AN MSc, seorang penyelidik bumi ahli utama dengan pemahaman panjang dalam kajian kebumian dan mitigasi bencana geologi. Halo Pak Wafid. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Wafid, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan untuk hadir di Geomain Talk di episode kali ini ya. Ya, terima kasih juga saya sudah diminta untuk hadir di sini untuk diskusi. Terima kasih Bapak. Oke, sesuai dengan intro saya tadi nih Pak, Ya. fenomena sinkhole ini belakangan ini lagi ramai nih Pak Betul. di masyarakat ya Pak ya. Ya. Beberapa hari yang lalu di Sumatera Barat ya Pak ya. Nah, ini sebagai masyarakat awam, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan sinkhole atau lubang amblas tanah ini Pak? Sinkhole atau amblasan tanah itu sebenarnya adalah suatu proses alamiah ya, yang biasa terjadi di daerah kars, daerah gamping. Tuh. Yaitu karena proses pelarutan atau dissolution dari chemical dissolution dari kars, dari batu gamping itu yang berada di bawah tanah. Biasanya itu karena adanya sungai bawah tanah dan juga infiltrasi air tanah yang mengalir di sekitar daerah itu dengan keasaman tinggi sehingga terjadi pelarutan kars batu gamping dan menggerogoti tadinya menjadi konduit-konduit yang pendek-pendek, kemudian semakin panjang, semakin lebar, semakin berrongga, dan rongga itu runtuh sehingga dari atas muncul lubang besar. Lubangnya semakin membesar ya Pak ya. Ada juga selain fenomena batu gamping, ada juga daerah-daerah vulkanik yang sudah mengalami pelapukan lanjut, terutama untuk batu apung ya. Karena batu apung itu porositas tinggi, terjadi piping, terjadi erosi buluh, di mana di bawahnya itu ada impermeable layer yang di mana infiltrasi air yang deras, ekstrim apalagi itu akan semakin menambah kecepatan dari piping yang terjadi di lapisan batu apung yang lapuk tersebut. Demikian, itu natural saja. Ya. Oke. Jadi sebetulnya faktor utamanya itu lebih ke faktor alam atau sebetulnya ada juga dari dipengaruhi oleh aktivitas manusia atau bagaimana tuh Pak? Kalau kita lihat fenomena yang terjadi, kebanyakan juga ada kegiatan-kegiatan manusia yang mengakibatkan banyaknya infiltrasi air. Itu akan mempercepat ya. Di samping kalau cuaca ekstrim itu juga akan mempercepat proses terjadinya piping tadi, ataupun air hujan asam yang kemudian melarutkan kars di sana. Tetapi juga ada sinkhole yang terjadi secara artifisial. Kenapa artifisial? Karena kegiatan manusia seperti apa? Seperti pembuatan bendungan. Pembuatan bendungan di belakang cover dam itu, kalau dia pemampatannya tidak, atau pemilihan soilnya tidak pas, pemampatannya tidak pas, akan bisa mengalami juga piping atau erosi-erosi bulu yang nantinya juga akan bisa terjadi. Itu artifisial. Nah, tetapi yang tadi, yang dua contoh tadi, yang di kars dan juga di lapisan batuan vulkanik, itu adalah terjadi secara natural.
Itu terkait dengan faktor geologi yang sudah berlangsung lama ya Pak ya Iya, sebetulnya ya Pak ya. betul. Jadi sebetulnya si sinkhole ini tuh nggak secara tiba-tiba ya Pak, tapi berlangsung lama sedikit Betul. demi sedikit gitu ya Ya, Pak. ya. Jadi erosi, ada pelarutan dan sebagainya. Mhm. Oke Pak. Nah menurut Bapak apakah semua wilayah berpotensi nih Pak mengalami sinkhole atau hanya wilayah dengan kondisi tertentu? Tadi ini yang bicara natural ya. Mhm. Kalau natural kita bicara masalah daerah karst, daerah batu gamping. Mhm. Yang kedua daerah vulkanik Mhm. dengan batuan tertentu seperti batu apung, Mhm. ya di bawahnya lapisan impermeable. Nah, kondisi-kondisi itu yang mempunyai potensi lebih dibanding daerah lain untuk Mhm. terjadinya sinkhole Oke. untuk bisa terjadi di situ potensinya. Oke, karena saya sempat baca berita juga tuh di tahun 2018 sempat terjadi sinkhole di Surabaya tuh Pak, di jalan raya kan? Jalan raya, Iya ya itu betul, tadi. mungkin itu terkait dengan Ya. bendungan ya Pak ya? Bendungan artificial, pemampatan infrastruktur Mhm. seperti pembuatan jalan. Mungkin di bawahnya juga ada saluran-saluran air. Nah, saluran air Ya, bocor, itu juga akan mempengaruhi itu semua. Mhm. Jadi nanti penyangga dari lapisan-lapisan yang aspal di atas itu karena kedap juga, dia akan bisa amblas. Amblas ya. Ya, bisa terjadi. Di Bandung juga sempat tuh Pak di Jalan Pajajaran. Itu sempat ada hole juga ya, Dulu heeh. pernah. Nah di bawahnya memang ada seperti apa ya, kali gitu Pak? Ya, dulu gini, jadi Badan Geologi di bidang geologi teknik, Mhm. kami sebenarnya ada fokus untuk melakukan penelitian carbonatic rock. Mhm. Nah, carbonatic rock atau karst ini juga salah satunya adalah fenomena sinkhole. Kami juga mengidentifikasi beberapa seperti di Tulung Agung, Tasikmalaya, Sukabumi, Kulon Progo, kemudian di Yogyakarta. Mhm. Ya, kami mengidentifikasi banyak sebenarnya lokasi-lokasi karena kita tahu juga bahwa batu gamping atau karst di Indonesia penyebarannya juga Iya, banyak ya luas. Pak, Iya, betul. sangat luas. Oke. Nah, biasanya Pak dalam kondisi seperti apa sih sinkhole biasanya muncul? Apakah berkaitan dengan curah hujan, usia tanah, atau perubahan lingkungan? Ya, itu tadi. Kalau kita bicara curah hujan ekstrim, proses-proses infiltrasi air itu akan semakin mempercepat proses erosi buluh atau proses piping tadi itu. Yang kedua, kalau air hujan itu asam. Asam kenapa asam? Karena ada aktivitas lain seperti aktivitas gunung api yang mengeluarkan H2S dan NOx dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi hujan yang turun dan akan terbawa oleh hujan yang masuk ke dalam daerah karst sehingga pelarutannya akan semakin intens. Atau terjadi piping karena ekstrim curah hujannya, durasi lama, kemudian intensitas tinggi dan sebagainya, itu akan semakin mempercepat terjadinya piping atau erosi buluh. Sedangkan untuk pelapukan atau aging atau berapa usia tanah dan sebagainya, kita bicara masalah pelapukan. Karena daerah tropis, daerah pelapukannya itu intens juga selama ada drying, kemudian wetting dan sebagainya, itu akan menimbulkan atau mempercepat proses pelapukan di daerah tropis. Juga terkait dengan lingkungan, yaitu tadi bahwa lingkungan itu karena aktivitas manusia seperti pembakaran fuel dan sebagainya, itu juga setidaknya akan mempengaruhi cuaca, mempengaruhi nanti hujan yang akan turun ke bumi. Demikian, Balik Pak. lagi ke alam ya Pak ya. Semuanya sudah seperti saling berkesinambungan ya Pak. Oke Pak, nah sebetulnya apa sih Pak risiko utama sinkhole terhadap pemukiman dan aktivitas masyarakat sehari-hari? Tentu saja kalau terjadi sinkhole di satu pemukiman akan membuat instability dari bangunan, dari infrastruktur. Kadang-kadang kita temukan daerah kemarin di daerah Sukabumi. Ya. Sukabumi itu ada daerah di pemukiman, dapurnya itu ada
amblas juga begitu karena Iya ya, rumahnya karena satu rumah atau bagaimana, Pak? tapi sebagian saja Oh, parsial. sebagian, iya ya. Tetapi kalau itu fondasi itu menjadi satu, itu tentu saja akan menjadi tilting dan sebagainya. Sehingga nanti kalau akan membuka, menutup pintu juga akan kesulitan karena ada kemiringan dan sebagainya. Nah, itu pengaruh-pengaruh terhadap infrastruktur ataupun bangunan-bangunan yang ada di sana. Tadi jalan, ya Iya, kan? Kalau betul. di satu perumahan kemudian ada potensi amblasan, kemudian dibangun jalan di situ, amblas jalannya, terganggu. Atau diselokan, atau di drainase gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau natural kita bisa, saya pernah menemui juga di satu aliran sungai. Aliran sungai itu tiba-tiba hilang, hilang ke bawah. Aliran itu. Jadi ke bawah sama air? Di tengah-tengah itu ada semacam bolongan. Bolong kemudian masuk aliran air yang mengalir di sungai itu sebagian masuk ke. Nah, itu contohnya sebenarnya awal dari bertemunya, kalau kita bicara masalah kars, adalah konduit atas dengan konduit di bawah. Dia ada semacam pertemuan yang semakin lama, kalau ini pelarutan intens, akan semakin terhubung dan semakin lebar dan sebagainya, itu nanti akan punya potensi untuk terjadinya juga semacam sinkhole gitu. Oke Pak, nah apakah si sinkhole ini tuh bisa dicegah nggak sih Pak? Kalau misalnya bisa, upaya apa saja sih Pak yang dapat dilakukan? Agak sulit ya Pak, gimana caranya? Ya, kalau kita bicara natural ya, kalau yang artificial kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat artificial itu semaksimal mungkin. Jangan sampai punya potensi untuk terjadi piping seperti di bendungan dan sebagainya, atau di jalan raya dan sebagainya. Itu harus benar-benar dengan bahan yang tidak bisa bocor untuk saluran air di bawah jalan. Kemudian pemampatan dari lapisan-lapisan di bawah aspal itu juga harus betul-betul kuat. Itu secara artifisial kita bisa memaksimalkan dari teknologi. Tapi kalau natural paling kita bisa mengidentifikasi, apa ya yang bisa mengurangi intensitas curah hujan, apa ya? Nggak bisa. Agak sulit ya Pak. Natural. Hanya yang bisa mengurangi itu adalah umpamanya artificial juga, kita penggunaan fossil fuel. Penggunaan batu bara dan sebagainya, itu barangkali dari satu sisi ya, untuk mengurangi turunnya hujan asam. Nah, itu setidaknya mengurangi itu. Tetapi kalau proses secara alamiah gunung berapi, kita tidak bisa menyetop karena itu sudah alamiah ya Pak, natural. Nah, identifikasi penyebab sangat penting sehingga kita bisa meminimalisir setidaknya, tetapi tidak bisa menyetop kalau secara natural. Saya kira itu ya. Iya, agak sulit ya Pak ya cara mencegahnya kalau natural juga ya Pak. Oke, nah apakah si sinkhole ini bisa terjadi tanpa tanda-tanda awal atau sebenarnya ada gejala yang bisa kita kenali sebelumnya nih Pak? Kalau dilihat dari proses yang tadi saya sampaikan, ada proses penggerowongan, penambahan volume lubang di bawah karena pelarutan. Kemudian bawah itu menopang bagian atas, tanah bagian atas. Nah, kalau semakin berkurang kekuatan strength dari penopang di bawah, itu setidaknya ada simptom di atas. Di permukaan itu ada semacam cekungan. Kok ada cekungan ya? Sedikit ada. Tetapi kalau tadi saya sampaikan, ada lubang, ada aliran air langsung masuk ke bawah. Loh, ini tanda-tanda ini. Ada tanda-tanda retakan yang perlu kita curigai. Nah, Nah, kalau itu aliran baru, barangkali kita bisa menyetop. Ya, bisa menyetop gitu. Tetapi kita juga belum pasti apakah hanya di situ atau di mana. Karena secara alamiah dia akan mencari menyebar gitu. Sehingga simptom-simptom itu yang kita harus
identifikasi di sekitar kita ya. Jadi tadi adanya cekungan yang lama-lama dia menurun gitu ya, menurun terhadap kemudian ada tilting dari pohon-pohon atau pohon-pohon yang tahu-tahu ini kok daunnya kering ya, hanya di sekitar sini ya. Berarti di bawahnya itu sudah terjadi drying gitu. Sehingga tidak bisa menghidupkan pohon-pohon di sekitar itu. Mungkin tanda-tanda yang bisa diidentifikasi di sekitar potensi untuk terjadinya sinkhole seperti itu. Ada sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya sih Pak, fenomena sinkhole ini kan ada beberapa yang dianggap itu sebagai tempat wisata ya Pak. Seperti di Tiongkok itu kan dia punya sinkhole yang terdalam ya, terbesar di dunia ya Pak ya. Itu dijadikan tempat wisata kayak gitu. Kalau di Cina memang yang kita temui serba mega di sana. Jadi kalau kita temui batuan gamping atau gua sekalipun itu ukurannya sangat besar. Iya, sangat besar. Jadi ya barangkali ya pantas lah kalau di sana terjadi juga sinkhole yang cukup lebar atau besar. Kalau saya pernah menyusuri ya, bukan menyusuri secara fisik tapi saya pernah ke Thailand, ke Vietnam, ke Filipina ataupun ke Malaysia. Dari Langkawi, kemudian Panga, kemudian ada juga di Halong Bay. Semuanya itu kan kars, daerah kars. Saya yakin di sana juga banyak permasalahan yang terkait dengan, bukan permasalahan ya, ada fenomena geologi berupa sinkhole banyak juga terjadi di sana. Gitu. Ya di Asia Tenggara sangat luas penyebaran kars. Mungkin kalau fenomena sinkhole yang kita patut panik itu yang ada di sekitar lingkungan masyarakat ya, betul nggak sih Pak? Di jalan raya. Nah kemarin kan kejadiannya itu di pesawahan ya Pak ya? Pesawat. Nah terus sempat dengar beritanya juga ada yang dijadiin tuh mereka sebagai mistis, diminum gitu kan? Itu sebenarnya gimana tuh Pak? Jadi saya sebagai bagian dari Badan Geologi dan Badan Geologi sebagai bagian dari pemerintah, aduh kenapa ya tidak memberikan sosialisasi, tidak memberikan edukasi gitu ya. Aduh merasa juga wah ini harus Badan Geologi harus memberikan edukasi ini. Jangan sampai masyarakat itu menerima sesuatu tanpa ada dasar yang jelas gitu. Kasihan mereka. Ya, kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Bahkan ngambil airnya diminum langsung Pak. Iya. Kita belum tahu, harus diuji di situ apakah memenuhi baku mutu air minum, tidak. Karena itu juga seperti air biasa di aquifer. Kalau kita bicara aquifer itu unconfined aquifer yang ada di paling atas. Ya, itu gampang terkontaminasi oleh sekelilingnya itu. Nah, itu perlu ya. Kemudian pemahaman itu yang harus. Nah itu harus pemerintah nanti sosialisasi ya Pak. Mensosialisasikan, memberikan edukasi. Kalau saya kira untuk daerah masyarakat di bawah grassroots yang maaf dalam tanda petik tidak berpendidikan, itu kita harus terjun langsung. Kita harus face to face. Tetapi untuk yang sudah berpendidikan kita harus menyiapkan modul-modul yang gampang untuk diakses, memberikan pencerahan melalui modul-modul edukasi lewat online atau seperti apa untuk yang masyarakat terdidik. Nah seperti itu pemerintah harus seperti itu nanti. Karena airnya hijau dan biru kali Pak. Kan sedangkan di sebelahnya tuh airnya coklat ya Pak, keruh ya Pak. Nah sedangkan di si lubang itu, di sinkhole itu tuh warnanya memang jernih sekali. Warna hijau biru gitu ya, kebiru-biruan. Namanya batu apung itu akan bisa memfilter. Memang seperti itu ya Pak. Bisa memfilter air. Ya, itu bisa. Maka tetapi kita harus memberikan pemahaman mereka bahwa proses itu harus melalui uji lab sehingga yakin untuk diminum secara langsung, apalagi gitu ya. Karena kemarin katanya air tersebut memang mengandung E. coli dan bakterinya cukup tinggi ya. Itu makanya tadi saya bilang bahwa itu kalau kita bicara aquifer itu unconfined aquifer yang paling atas. Ini akan mudah terkontaminasi oleh lingkungan sekitar. Sebenarnya kalau air tanah sih bagus ya Pak, kalau air tanah ya Pak. Cuma karena ini lapisan yang paling atas ya Pak. Ya, kalau aquifer di bawah terkontaminasi, lebih sudah terfilter gitu ya.
Oke Pak, nah menurut Pak Wafi ini apa peran pemerintah Hmm. dalam hal ini Badan Geologi dan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko terjadinya sinkhole? Oke. Jadi tadi saya sampaikan Hmm. bahwa saya juga merasa terketuk juga bahwa pemerintah ini harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan saat ini tim kami, tim Badan Geologi sudah ke lapangan. Mhm. Saudara Taufik dan saudara Rian ke Ya. sana, kebetulan junior saya Mhm. di bidang geologi teknik. Meneliti secara cepat 2 hari kemarin, kemudian nanti kami akan diskusi itu terkait dengan fenomena atau fakta-fakta lapangan yang kita jumpai. Sebenarnya apakah tadi yang dissolution, Mhm. chemical dissolution, ataupun itu merupakan erosi buluh yang terjadi di sana sebenarnya. Nanti kita bisa kaji dari situ. Karena dua-duanya ada di peta geologi itu ada gampingnya, ada batu apungnya. Nah, pemerintah selama ini kami di Badan Geologi sebenarnya sudah melakukan tadi identifikasi beberapa fenomena sinkhole itu baik melalui remote sensing. Remote sensing itu bisa kelihatan benar sebenarnya ada lubang-lubang yang ada di daerah kars, dan itu sudah biasa. Kemudian kita komparasi antara formasi batu gamping satu dengan formasi yang lain, di lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Tadi saya bilang di Sukabumi itu ada beberapa tempat, beberapa kecamatan kita juga identifikasi. Kemudian di Kulon Progo, fenomena exokars seperti goa dan sebagainya itu sebenarnya sudah bagian dari proses-proses pelarutan yang juga tidak berbeda dengan proses-proses terjadinya sinkhole. Nah, pemerintah itu yang tadi saya kira harus menyiapkan modul itu tadi, betul, bahwa Badan Geologi harus menyiapkan dari sosialisasi secara langsung ke lapangan, face to face dengan masyarakat, dan juga menyiapkan modul-modul untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas gitu. Oke, berarti langkah mitigasinya baru itu ya Pak ya? Mitigasi itu tambah pemetaan tadi ya. Oh iya. Mitigasi itu saya kira sudah mulai sebelum maksimal, tapi kita setidaknya sudah mulai ke sana. Nah, menurut Bapak nih berarti penting banget kan ya Pak peran tata ruang dan perencanaan pembangunan dalam mencegah kejadian sinkhole ini ya Pak, sangat penting ya Pak. Secara umum informasi geologi baik itu terkait dengan sumber dayanya, informasi positif, adanya kandungan-kandungan mineral, batu bara, panas bumi, migas dan sebagainya, itu penting untuk diakomodir di dalam tata ruang. Tetapi kebencanaan dan sumber daya positif dan negatif itu menjadi layer geologi yang sangat penting untuk diakomodir di dalam penataan ruang. Jadi layer itu nanti harus dijadikan kajian analisis di dalam perencanaan tata ruang. Spasial kita sudah siapkan, mau bencana apapun. 9 matra bencana kita sudah siapkan, dari likuifaksi, gerakan tanah, gempa bumi, kemudian sekarang tambah kars, itu nanti akan menambah likuifaksi, ya kan? Likuifaksi yang seperti terjadi di Palu di tahun 2018, kemudian land subsidence yang terjadi di sekitar pantai utara Jawa, itu kita juga memonitor seperti apa kejadian land subsidence di sana. Ada 4 faktor di situ, karena ada pengambilan air tanah, ada konsolidasi alamiah, ada pembebanan karena pembangunan bangunan berat di sana, dan tektonik. Nah, keempatnya ini kami coba ramu, kaji, analisis sejauh mana pengaruh itu terhadap fenomena atau faktual yang kita temukan di lapangan adanya land subsidence di sana. Nah, itu bagian-bagian yang mestinya diakomodir oleh perencana, terutama tata ruang, agar secara spasial sudah ditentukan daerah mana yang bisa dikembangkan, daerah mana yang harus dikembangkan secara terbatas, dan mana yang harus
diteliti secara lebih bagus dan teknologi apa yang pas untuk dilakukan di situ jika akan dibangun dan sebagainya. Itu sangat penting. Jadi informasi geologi saya kira sangat-sangat penting. Sangat penting, betul Pak. Ya. Karena Indonesia juga terletak di Ring of Fire ya Pak. Jadi Apalagi Indonesia itu sangat mudah sekali mengalami bencana-bencana geologi ya Pak, bencana-bencana alam lah ya. betul. Iya. 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 Kita punya 127 gunung api Iya betul. dari Sumatera, Jawa, kemudian sampai ke daerah Indonesia Timur. Iya. Sebagainya. Iya. Sebenarnya kita sangat kaya ya Pak. Sangat. Cuman siap-siap juga. Tapi juga itu tadi bahwa kekayaan itu juga harus diakomodir di dalam tata ruang. Penting itu. Betul. Jadi jangan sampai potensi-potensi yang sebenarnya bisa diambil di situ dijadikan daerah-daerah yang terproteksi karena kegiatan-kegiatan pembangunan dan sebagainya gitu. Ya. Betul. Jadi jangan sampai ganggu alam lah ya Pak ya, pembangunan itu ya. Harus diidentifikasi betul. Karena saling berkesinambungan ya Pak. Jadi memang fenomena yang terjadi di Indonesia itu memang harus kita pahami sejak dini. Jadi memang kejadiannya kan memang nggak sering ya Pak. Seperti kemarin kan bencana kita yang besar sekali ini sampai berapa wilayah itu ya Pak. Ya, Jadi memang untuk kejadian kemarin itu kalau kita bicara masalah banjir bandang atau kita bicara debris flow atau debris avalanche dan sebagainya ya, itu memang tanpa curah hujan ekstrim sekalipun yang terjadi di sana, sebenarnya potensi terutama di Sumatera Barat itu yang mereka kan punya istilah khusus, galodo. apa tuh Pak? Galodo itu debris flow yang terjadi. Nah, dia punya istilah itu karena sudah seringnya terjadi. Jadi potensi terjadinya debris flow itu sebenarnya sudah besar potensinya di sana. Dan itu disebut galodo. Apalagi ditambah cuaca yang ekstrim yang informasinya kan curah hujan 1 bulan hanya terjadi dalam beberapa hari gitu. Nah, itu sangat ekstrim. Dan kondisi memang perlu penguatan semuanya lah itu. Tidak gampang untuk menanggulangi daerah-daerah yang punya potensi yang besar seperti itu. Kemudian kita juga harus memikirkan daerah pemukiman, relokasi dan sebagainya. Kita harus memilih daerah yang betul-betul. Kemudian bagaimana relokasi itu harus terproteksi untuk kedepannya dan sebagainya itu harus dipikirkan ya. Tidak hanya saat ini tapi ke depan. Dan kalau kita bicara masalah gempa ya, bangunan tahan gempa itu kita buat dengan simulasi gempa terbesar ditambah toleransi sedikit di atasnya. Seberapa besar? Nah, kalau di sana proteksi yang harus dibuat berarti bagaimana menanggulangi atau memitigasi kalau cuaca ekstrim yang sama terjadi berikutnya. Seperti itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Dan itu tidak mudah karena barangkali dalam satu lokasi atau satu wilayah kabupaten itu, waduh ini ternyata tidak ada daerah yang aman dari situ. Nah, itu gimana tuh Pak? Iya. Apa engineering yang harus dilakukan? Itu kita harus komprehensif bersama-sama. Sama-sama lintas pemikiran institusi KL harus bersama-sama memikirkan bagaimana dari bioengineeringnya, dari infrastrukturnya, seperti apa yang harus kita siapkan. Nah, gitu. Penguatan lereng umpamanya, kemudian daerah-daerah pilot untuk pemukiman dan sebagainya. Ya harus kita tata itu. Mau gitu ya. Berarti memang tugas Badan Geologi ini sangat-sangat besar ya Pak dalam mitigasi bencana ini ya Pak ya. Tapi itu kalau kita ikhlas insya Allah lah semuanya akan muncul itu. Oke Pak, jadi sebetulnya kita nih sebagai masyarakat, nah apalagi nih kita di Bandung nih ada Sesar Lembang, ini kan sempat ramai juga ya Pak ya. Kita udah panik duluan nih di beberapa wilayah Bandung ini, kita harus siap-siap kayak gitu-gitu Pak. Nah itu kan sebetulnya kita nggak usah panik ya Pak, tapi kita harus paham dulu seperti apa, mitigasi awalnya seperti apa gitu ya Pak. Ya. Tapi seperti tadi bahwa sinkhole, sebenarnya ada tadi kami sampaikan ada tanda-tanda yang awal terjadinya itu, atau setelah terjadi
masyarakat setempat sudah memahami, sudah paham bahwa terjadinya seperti itu. Oh, kemarin tuh saya lihat seperti ini, ternyata sekarang begini. Ya kayak gitu itu, identifikasi itu yang harus disampaikan kepada masyarakat sekelilingnya bahwa wilayahnya itu punya potensi seperti itu. Demikian juga Sesar Lembang. Sesar Lembang itu sangat panjang, ya. Ada 29 kilometer panjangnya. Tetapi ada beberapa peneliti yang mengatakan itu segmented, ada 6 segmen di sana. Dan mungkin kalau kita buat simulasi dengan panjang 29 kilometer itu satu kejadian bersama-sama, akan besar banget itunya. Tapi kalau kita coba per segmen, nah antar segmen itu juga bisa saling menguatkan, bisa saling mereduksi dan sebagainya kalau terjadi satu gempa. Nah, identifikasi itu masyarakat setempat yang ada di segmen-segmen sesar maupun di tempat sekitar terjadinya potensi sinkhole itulah yang perlu diberikan penguatan, berikan penyuluhan, diberikan informasi sehingga masyarakat setempat paham. Iya, jadi udah waspada ya Pak, siaga ya Pak. Ya. Oke Pak. Nah, sebagai penyelidik bumi utama nih Pak, apa pesan Bapak nih, pesan utama Bapak kepada masyarakat agar fenomena sinkhole atau bencana-bencana ini dapat dipahami secara ilmiah tanpa menimbulkan ketakutan yang berlebihan? Ya, saya secara pribadi maupun mewakili Badan Geologi menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses terjadinya itu adalah proses hal biasa secara alamiah, secara natural, dan tidak merupakan satu kejadian luar biasa, miracle, bukan ya. Tetapi itu bisa diterangkan secara alamiah, tadi sudah kita diskusikan. Sehingga masyarakat diharapkan berpikir secara logis, berpikir secara kalau perlu masyarakat ya tidak dan pengen tahu, kepo, coba diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, barangkali beliau-beliau tuh lebih tahu, sudah sedikit lebih paham dibanding yang lain. Ataupun syukur-syukur instansi setempat bisa hadir ke sana, memberikan penjelasan, pemahaman kepada masyarakat, itu akan lebih baik. Nah, kepada teman-teman semuanya di Badan Geologi, di penyelidik bumi, itu tantangan kita bahwa fenomena yang ada di lapangan seperti itu menjadi challenge bagi kita untuk memberikan hal terbaik sebagai fungsional penyelidik bumi kepada negara melalui penyuluhan, memberikan penerangan yang terbaik kepada masyarakat agar mereka paham dan menggunakan pikiran yang logis di dalam bertindak merespon terjadinya hal-hal yang ada di lapangan, di alam. Ya. Demikian saya kira. Oke. Ya. Terima kasih banyak nih Pak atas diskusi dan pencerahannya terkait dengan fenomena yang saat ini sedang banyak banyak dibicarakan oleh masyarakat Viral, ya. Ya betul, viral. Di beberapa sosmed nih pada ininya sinkhole atau bencana yang sedang terjadi ya Pak ya. Oke, mungkin dari perbincangan hari ini kita banyak belajar Pak terkait fenomena seperti sinkhole. Itu bukan sesuatu yang muncul tanpa sebab dan bukan pula untuk ditakuti secara berlebihan. Dengan pemahaman geologi yang tepat, risiko dapat dikenali lebih dini dan langkah mitigasi dapat dilakukan dengan lebih bijak. Mungkin sudah sampai di sini saja nih Pak, Geomind Talk edisi fenomena sinkhole ya, dari ilmu geologi untuk melindungi masyarakat. Jadi nggak usah panik, kita cukup paham saja dan waspada serta siaga ya, seperti itu ya Pak ya. Jangan diteruskan untuk minum airnya langsung. Yes. Karena itu harus dites dulu ya Pak sebelumnya ya Pak. Jangan gara-gara ngeliat yang jernih-jernih udah langsung minum aja gitu ya Pak. Oke Pak Wafi, terima kasih banyak untuk Geomind Talk episode kali ini. Terima kasih atas diskusi dan pencerahannya. Mungkin sampai di sini Geominders untuk Geomind Talk episode kali ini. Sampai jumpa. Geomind Talk, tempat ngobrol santai seputar geologi dan pertambangan by PPSDM Geo Minerba. Brighten your future. Let's get shine.